Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Bertemu kembali dengan video tutorial tentunya yang berkaitan dengan CBT. Nah, di sini khususnya CBT Candy ya. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah mendemokan bagaimana mengonlinekan Candy VHD Candy gitu ya. Gimana VHD ini bisa dionlinekan, bisa diakses dari luar gitu ya. Nah, di sini yang saya tampilkan di sini adalah VHD yang kemarin kita buat dengan nomor IP. Pastinya nomor IP ini sudah berubah gitu ya karena modemnya kemarin sempat saya matikan gitu ya. Nah, nanti kita coba bagaimana eh, apa namanya IP ini yang kita dapatkan dari IndiHome ini yang nantinya kita nggak harus ngetikin IP gitu ya. Kita pakai apa namanya hostname yang gratisan gitu ya. Di sini yang pasti saya akan mendemokan bagaimana ketika modem sorry maaf ketika VHD di online kan kita tidak usah mengganti-ganti nomor IP-nya gitu ya. Kita langsung akses ke hostname-nya aja gitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Candy ini bisa di online kan dengan hostname yang gratis yang tentunya kita tidak khawatir kalau routernya itu mati off dan lain-lain akhirnya nomornya berubah gitu ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengonlinekan VHD Candy ini dari luar gitu ya. Yang pertama-tama yang harus teman-teman tahu adalah daftar dulu ya di NoIP di noip.com. Silahkan teman-teman daftar di sini dengan cara sign up aja. Kemudian lengkapi dengan email. Kebetulan saya sudah lama daftar ini. Tadi saya coba daftar, ternyata emailnya sudah aktif gitu ya. Maksudnya di sini sudah nggak bisa dipakai lagi untuk daftar. Jadi saya sudah punya akunnya di sini. Oke ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara daftarnya. Silakan teman-teman daftar, masukkan email, terus kemudian masukkan password, ingat-ingat passwordnya. Pastinya sesuaikan dengan minimum karakternya ini di sini ada 6. Terus kemudian di sini hostname-nya belakangan aja dengan klik centang create my hostname letter nanti berikutnya pas waktu sudah masuk di akunnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya akunnya yang tentunya di sini teman-teman harus pahami adalah ada keterbatasan free DDNS-nya, domain name servernya di sini ada keterbatasan ya. Jadi domain choice-nya cuma satu, hostname-nya bisa bikin 3 hostname di sini ya, tentunya gratis. Nah, kalau untuk yang berbayar cukup mahal juga gitu dalam waktu 1 tahunnya. Nah, kalau sudah diisi di atasnya tinggal free sign up gitu. Kalau sudah masuk di kontrol panelnya, yang pasti nanti bentuknya seperti ini, bentuk dari hostname-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman biar tahu caranya di sini. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah create hostname. Kita kan belum punya hostname ya. Create hostname-nya. Terus kemudian klik hostname namanya ya. Mungkin CBT. Sorry, CBT atau mungkin lagi ujian sekolah ya. USBK misalnya. Terus domainnya pilih di DNS saja. Di DNS. Terus kemudian record tipenya DNS host, pilih yang ini ya, klik ini. Terus kemudian IPv4-nya ini apa, biasanya sudah mendeteksi otomatis. Nah, kalau belum mungkin teman-teman bisa cek di modemnya ya, di modemnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini coba dicek, ini adalah IP saya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa masukkan atau disesuaikan. Nah, di sini masukkan IP yang didapat dari IndiHome. Kalau sudah di-create, nah ternyata nama ini sudah dipakai gitu. Uh, Bisa juga hostname ini nama sekolah juga bisa ya. Ini saya buat demo aja, misalnya di sini USBK 1.
sini USB K1 ya. Saya ini buat contoh aja. Mungkin teman-teman bisa menggunakan nama sekolah masing-masing. Tentunya karena ini free, jadi ini kita hanya diberi kesempatan waktunya adalah 30 hari gitu ya. Ini buat alternatif buat teman-teman yang mau melaksanakan ujian berbasis online yang servernya di tempat kita, terus kemudian di forward menggunakan port forwarding gitu ya. Nah, pastinya di sini teman-teman sudah bisa mengakses dengan hostname ini. Jadi tidak usah mengetikkan nomor IP ini 122 ini, tidak usah. Nah, teman-teman cukup atau mungkin siswanya nanti cukup mengakses ke hostname yang ini ya. Hostname yang ini. Cukup diklik yang ini. Ini misalnya saya klik, saya copy, terus kemudian saya paste di sini. Nah, tuh kan sudah bisa. Nah, sampai di sini nih ya. Jadi tidak usah menggunakan yang namanya 1 bla 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 gitu. Jadi langsung pakai usbk1.ddns.net gitu ya. Kalau untuk adminnya gimana? Admin ya tinggal masuk admin. Itu tinggal di sini login admin. Gitu. Nah, ini udah bisa masuk ya. Oke, langkah berikutnya adalah ketika sudah bisa diakses menggunakan hostname ini, langkah berikutnya adalah kita kembali ke panelnya ini, terus kemudian pilih dynamic update client-nya. Nah, di sini teman-teman harus install yang namanya DUC atau dynamic update client. Jadi nanti ketika modem mati, nanti software ini yang akan menggantikan IP itu secara otomatis gitu ya. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di sini, kemudian nanti diinstal di komputer. Nah, untuk installnya coba ya, saya download dulu. Di sini saya download, filenya cukup kecil ya, cuman 2 KB. Oke, di sini sudah download sudah selesai. Terus kemudian ini saya install, yes. Terus kemudian agree. Oke, saya install. Oke, finish. Oke ya, kalau sudah di-download, kemudian dibuka IP-nya, terus kemudian username-nya ya. Jangan lupa username-nya. Oke, sudah masuk di sini. Nah, di sini masih ada tanda silang nih di sini ya. Ini belum kebaca, ini belum kebaca gitu ya. Padahal tadi sudah. Nah, di sini sebenarnya alat ini untuk memonitor, memaintain IP yang didapat dari IndiHome-nya gitu. Nah, ini gimana caranya biar ditandain checklist semuanya. Nah, di sini edit hostnya nih. Tapi biasanya nanti pas di awal itu akan keluar dia. Nah, di sini ini harus di checklist, terus kemudian di save. Kalau di sini mungkin teman-teman punya banyak hostnya, mungkin akan banyak gitu ya, yang mau diaktifkan yang mana. Nah, di sini di save. Nah, gitu. Jadi ketika ini sudah ada tanda checklistnya, di refresh checklistnya sudah oke. Nah, kalau misalnya di sini IP-nya berubah, tinggal di refresh aja ya teman-teman ya. Tinggal refresh, nanti ini akan berubah sendiri. Nah, kita coba akses kembali ke menggunakan ini ya. Apa tadi ya? usbk 1.ddns.net. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah bisa diakses menggunakan alamat IP. Jadi nanti untuk anak-anak tinggal akses ke alamat ini aja.
Oke gitu. Oke, itu teman-teman yang bisa saya demokan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan berhasil. Jaga kesehatan, jangan lupa ngopi. Terima kasih.